Halo, selamat datang di video tutorial Daya Studios. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat single page application dengan AngularJS. AngularJS adalah JavaScript MVC framework yang dibuat oleh Google. Anda bisa download di angularjs.org, kemudian klik tombol download. Saya sudah buat template aplikasi kita, yaitu saya buat projectnya dengan upload, kemudian file AngularJS nya saya simpan di library, di folder library. Kemudian di file aplikasi kita saya sudah buat template seperti ini. Selanjutnya kita import AngularJS kita dengan kode script type JavaScript, kemudian kita masukkan source-nya, library, selanjutnya kita perlu membuat direktif ngapp, di mana yaitu direktif yang menandakan di mana kita memulai aplikasi kita. ngapp ini, direktif ngapp ini sebenarnya bisa ditambahkan di semua blok elemen, bisa ditambahkan di HTML, body atau yang lainnya. Tapi pada tutorial kali ini kita akan menambahkan pada elemen div. Kita buat divnya. Kita untuk membuat direktif ngapp ini kita coba mengetikkan seperti ini, ngapp sama dengan kemudian nama aplikasi kita, nama modul aplikasi kita biarkan kosong saja. Kemudian untuk tes kita buat expression ini, operasi penjumlahan antara 2 dan 5. Jika tidak ada kendala, maka seharusnya ini akan menampilkan operasi penjumlahan dari 2 dan 5, yaitu 7. Tapi jika ada kesalahan maka akan ditampilkan apa adanya. Kita tes di browser. Oke, ditampilkan 7, berarti aplikasi kita sudah disetting dengan benar. ngapp ini diletakkan di div. Kita kasih nama aja, misalkan ID nya yaitu aplikasi semua. Jadi di div inilah kita membuat coding view kita dengan AngularJS. Misalkan di div ini ID, kita buat ID nya misalkan bukan aplikasi kita copy kode di sini. Terlihat bahwa walaupun menggunakan ekspresi yang sama di div ini, karena div aplikasi ini sudah dideklarasikan direktif ngapp, maka ekspresi ini akan secara otomatis dilakukan operasi matematika oleh AngularJS. Tapi di div lain yang bukan di dalam div aplikasi ini, maka akan di render sebagai string biasa. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat model. Model adalah data yang akan kita dan kita tampilkan di view. Untuk membuat model mudah saja, kita bisa menggunakan direktif ngModel. Sebagai contoh, sebelumnya kita membuat paragraf dulu. Misalkan kita isi kata-kata model pertama, misalkan pertama kita buat elemen input dengan tipe teks, kemudian kita tambahkan direktif ngModel, kita
kasih nama misalkan nama depan. Jika kita menggunakan tipe teks, maka tipe data dari model ini otomatis adalah string. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan, kita tampilkan di bawah ini saja, kita ke paragraf baru. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan ekspresi, yaitu berupa kurung kawal seperti ini, kemudian kita masukkan nama model yang sudah kita deklarasikan, yaitu nama depan. Kita ketik saja nama depan. Lihat hasilnya di browser. Kita masukkan misalkan ke Joe. Kita lihat ini adalah fitur dari AngularJS, yaitu tulis data binding. Artinya jika model ini value-nya berubah, maka view-nya otomatis akan berubah juga, dan ini dikerjakan secara otomatis oleh AngularJS. Selain menggunakan ekspresi dengan kurung kawal ini, kita bisa menggunakan direktif mgbin. Sebagai contoh seperti ini, kita masukkan direktif mgbin sama kita masukkan nama model yang akan kita tampilkan depan. Kita lihat hasilnya di browser. Oke, ini ditampilkan menggunakan expression, sedangkan bejo yang ini ditampilkan menggunakan mgbin. Kita hapus saja bagian ini. Kita juga bisa menambahkan elemen lain, misalkan kita tambahkan string sebelum nama depan, misalkan kita tambahkan hi, kita kasih spasi, maka jika ditampilkan nanti akan menghasilkan output berupa hi nama depan, dimana nama depan adalah inputan dari user. Kita coba, kita kasih adalah hey bejo. Jika menggunakan mgbin, caranya agak sedikit berbeda. Kita butuh string untuk menampilkan hi ini, karena jika tidak menggunakan string maka hi ini akan dianggap sebagai model yang lain. Oke, contoh kita buat single quote, kita tambahkan lalu kita kasih operator plus ini di JavaScript bisa diganda. Jika variabel yang dilewatkan adalah string, maka dia akan berfungsi untuk menggabungkan string. Jadi nanti halo akan digabungkan dengan nama depan. Tapi jika data atau parameter yang dilewatkan adalah berupa number, maka akan dilakukan operasi matematika. Kita lihat di browser, kita refresh. Oke, sudah. Ini ditampilkan dengan ekspresi, sedangkan ini ditampilkan dengan mgbin. Selanjutnya, bagaimana jika tipe datanya adalah number, dan jika kita ingin melakukan operasi matematika? Sebagai contoh, kita mungkin bisa kasih kalkulator sederhana, misalkan div, dapat div dapat paragraf, kasih ulang sederhana. Kemudian kita buat inputnya, kita buat modelnya, misalkan kita isi nilai 1, misalkan kita buat modelnya yaitu input type. Karena
kita ingin menggunakan operasi matematika, maka tipenya seharusnya adalah number, sehingga nanti bisa dijumlahkan, dikalikan, dibagi, atau dan lain-lain. Kita set modelnya, mungkin model misalkan nilai 1, kita buat model yang kedua, nilai 2, input type number juga, dan kita set modelnya dan sama dengan nilai 2. Kita render hasilnya di paragraf yang lain. Hasil penjumlahan, kita beri ekspresi, yaitu adalah penjumlahan dari nilai 1 ditambah nilai 2. Nilai 1 ini adalah palu dari elemen input dengan tipe number dengan model nilai 1, begitu juga sebaliknya dengan nilai 2. Kita lihat hasilnya di browser. Oke, kita masukkan nilainya, misalkan 12, kita masukkan 4, 3, 4, maka secara otomatis AngularJS akan menjumlahkan palu dari dua input ini walaupun kita tidak melakukan klik dan sebagainya. Terlihat mudah bukan? Inilah fitur yang mungkin bisa menjadi nilai plus dari AngularJS, dimana jika kita menggunakan jQuery mungkin kita akan sedikit membutuhkan kode lebih banyak jika menggunakan AngularJS. Sekian tutorial dari toyastudios.com, semoga bermanfaat. Terima kasih.